Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Juf Syafiq Akbar. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 yaitu Media and Materials dari Teknologi Pendidikan B 2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok chapter 4. Yang pertama adalah Ade Rafli Ramdhani, selanjutnya ada Juf Syafiq Akbar, yang ketiga ada Muhammad Najrul Fauzan, dan yang keempat adalah Nadia Raswara. Oke, selanjutnya untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Najril. Untuk Najril dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Syafiq. Sekarang saya Najril di sini akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang manipulatif. Coba teman-teman lihat gambar di layar gitu. Sudah ada beberapa gambar yang mewakili aspek yang berbeda. Ada hewan, peralatan, koin, tumbuhan, dan artefak. Apa sih maksud dari kelima gambar tersebut? Gambar tersebut adalah beberapa media atau bahan yang paling mudah diakses, menarik, dan melibatkan bahan dalam penggunaan pendidikan. Mereka dikenal sebagai manipulatif karena siswa dapat menangani dan memeriksanya secara langsung dengan tujuan untuk menumbuhkan imajinasi mereka. Lalu ada sebuah teori dari Delcon of Experience menyatakan bahwa objek nyata sangat sesuai untuk pelajar yang menghadapi subjek dan hanya memiliki sedikit pengalaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi contohnya ketika saya belum pernah melihat pesawat, nah si objek nyata replikanya itu ditampilkan gitu. Seperti ini loh bentuk pesawat. Lalu objek nyata dapat digunakan sebagaimana adanya atau dimodifikasi. Nah, di layar sudah terdapat 3 contoh modifikasi dari objek nyata, yaitu ada cutaway, spesimen, dan pameran. Apa sih ketiga tersebut? Jadi, cutaways itu perangkat seperti mesin dengan satu sisi dipotong, dengan tujuan biar kita lebih bisa melihat dalam bagian mesin itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada contohnya pesawat. Karena kita tidak mungkin melihat bagian pesawat secara langsung gitu. Makanya ada replika cutaways ini gitu untuk mengetahui gitu. Oh, bagian pesawat tuh seperti ini, dan seperti ini. Lalu yang kedua ada spesimen. Nah, spesimen itu tumbuhan, hewan, atau bagian yang sebenarnya diawetkan untuk pemeriksaan yang nyaman. Kenapa sih harus diawetkan? Karena kan kalau kita meriksa musang secara langsung mungkin akan terlalu berbahaya gitu ya, dan burung yang di sini pun burung mungkin yang berbahaya juga kan. Lalu yang ketiga ada pameran, yang sebenarnya sudah gak asing gitu ya kita gitu. Pameran di sini tuh contohnya koleksi artefak yang bersifat ilmiah atau historis yang mengandung sejarah, disatukan dengan cetakan informasi untuk mengilustrasikan suatu hal. Nah, contohnya di sini ada bebatuan mengilustrasikan suatu hal. Lalu, model adalah representasi 3 dimensi dari objek nyata. Nah, sebuah model mungkin ukurannya lebih besar, lebih kecil, atau berukuran sama dengan yang diwakilinya. Model dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal nyata. Menyediakan koleksi model adalah layanan standar dari sebagian besar pusat media. Berbagai model kit juga bisa kita manfaatkan untuk berkumpul dengan tujuan membantu mempertajam keterampilan kognitif dan psikomotorik. Lalu, model dan objek nyata adalah media yang direkomendasikan ketika realisme sangat penting untuk pembelajaran. Jadi ketika dalam sebuah pembelajaran dibutuhkan realisasi secara langsung gitu. Model dan objek nyata tuh berperan penting gitu karena mereka memberikan konsep yang melibatkan 3 dimensi, yaitu tugas yang memerlukan identifikasi berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna, dan praktik langsung atau laboratorium. Nah, yang terakhir materi yang saya akan sampaikan ada program komputer dan manipulatif. Nah, di dalam komputer juga siswa belajar tentang masalah dari perangkat lunak gitu, menggunakan manipulatif yang disertakan dalam paket untuk bereksperimen dengan kemungkinan jawaban. Ketika mereka merasa telah menyelesaikannya, mereka memasukkan informasi ke dalam komputer untuk melihat apakah mereka memiliki jawaban yang benar untuk masalah tersebut. Jadi seperti uji coba gitu ya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dan selanjutnya materi yang akan dibahas adalah display surface.
Oke Najril, wah keren banget ya materi yang dijelaskan oleh Najril. Nah selanjutnya pada materi yang saya akan sampaikan oleh Syafiq sendiri, yaitu display surface. Nah display surface itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah field trip atau karya wisata. Selanjutnya ada display atau tampilan. Oke, selanjutnya lagi ada exhibits atau pameran. Dan yang terakhir ada diorama. Nah untuk di akhir materi yang akan saya sampaikan, saya juga akan menjelaskan beberapa contoh media permukaan tampilan. Langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu adalah field trip. Apa sih field trip itu? Jadi field trip itu adalah karya wisata atau sebuah perjalanan di luar kelas yang bertujuan untuk mempelajari proses nyata orang dan objek yang seringkali tumbuh dari pengalaman langsung siswa. Kita bisa lihat di samping sini adalah foto beberapa anak yang sedang melakukan field trip. Untuk selanjutnya adalah exhibits atau pameran. Jadi pameran itu adalah kumpulan dari berbagai objek dan visual yang dirancang untuk membentuk satu kesatuan yang terintegrasi untuk tujuan instruksional. Nah, di sini bisa kita lihat di sini tuh teknologi pendidikan juga pernah melaksanakan pameran hasil produk dari mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Keren banget ya. Oke, selanjutnya itu ada display atau tampilan. Nah, apa sih itu display itu? Nah, jadi display itu adalah susunan objek visual dan bahan cetak, misalkan label dan deskripsi. Nah, sebagian besar tampilan itu adalah menyertakan informasi deskriptif tentang objek atau visual yang ditampilkan. Di sini juga ada mahasiswa teknologi pendidikan kebetulan yang sedang melakukan kegiatan display. Oke, selanjutnya ada diorama. Apa sih diorama itu? Jadi diorama itu tampilan statis yang terdiri dari latar depan 3 dimensi dan latar belakang datar untuk menciptakan pemandangan yang realistis. Nah, apa sih contoh media permukaan tampilan itu? Jadi yang pertama tuh ada papan tulis kapur, kedua adalah papan tulis putih, yang ketiga ada papan salin, dan yang keempat ada papan pasak. Selanjutnya ada papan buletin, yang keenam ada papan kain, yang ketujuh ada papan magnet, dan yang terakhir adalah papan balikan. Kriteria evaluasi papan buletin nih. Yang pertama itu adalah harus empatis. Apa sih empatis itu? Adalah penyampaian pesan cepat dan jelas. Selanjutnya ada atraktif. Pewarnaan dan penyusunan harus menarik perhatian. Yang ketiga adalah seimbang, formal atau informal. Nah, yang keempat adalah kompak. Kenapa sih harus kompak? Nah, karena segala macam warna, bentuk dan garis batas yang digunakan berulang-ulang tetap tampil bersama-sama. Selanjutnya adalah interaktif. Interaktif itu melibatkan pengamat. Yang keenam adalah jelas. Jelas karena tulisan dan gambar dapat dibaca dari ruangan. Selanjutnya ada tertulis dengan baik. Ejaan benar, kata-kata tidak salah tulis, terus hindari penggunaan semua huruf kapital. Yang kedelapan itu harus relate. Relate itu harus berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang kesembilan adalah awet. Nah, awet itu harus terkonstruksi dengan baik. Item-item tertempel dengan erat. Yang terakhir itu harus rapi. Nah, setelah kita menyimak materi display surface, akan ada materi yang dijelaskan oleh Nadia. Oke, silakan Nadia. Oke, terima kasih kepada Syafiq. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bahan cetak. Buku teks, buku fiksi, non-fiksi, booklet, pamflet, arahan belajar, buku petunjuk, lembar kerja, dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh peserta didik dan pengajar termasuk ke dalam kategori bahan cetak. Buku teks telah lama menjadi dasar dari pengajaran kelas serta media-media lainnya yang digunakan sebagai bahan ajar tambahan. Keunggulan dari bahan cetak antara lain adanya ketersediaan. Maksud dari ketersediaan di sini adalah bahan cetak selalu menyediakan beragam topik dan dengan bentuk format yang berbeda-beda. Yang kedua, fleksibilitas, artinya mudah diadaptasikan untuk berbagai tujuan. Yang ketiga, bahan cetak mudah dibawa, artinya bahan cetak mudah dipindahkan kemana saja dan tidak memerlukan peralatan khusus untuk mendampinginya. Yang keempat, bahan cetak ramah pengguna. Artinya desain dari media cetak mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, bahan cetak ekonomis. Selanjutnya, kelemahan dari bahan cetak. Yang pertama, bahan cetak terlalu banyak bacaan. Artinya, beberapa peserta didik tidak cocok dengan materi tertulis dan bacaan. Yang kedua, kelemahan dari bahan cetak adalah pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, bahan cetak menuntut banyak hafalan. Yang keempat, adanya perbendarahan kata yang sulit. Dan yang kelima, adanya penyajian satu arah. Yang lainnya adalah kesulitan dari penentuan kurikulum, ketentuan kurikulum yang artinya terkadang buku teks
mendiktasikan kurikulum dan bukan mendukung kurikulum karena pemerintah mempengaruhi isi dari buku teks tersebut. Dan yang terakhir adalah penilaian sivitas, artinya terkadang komite penyeleksi tidak memilih buku ajaran dengan benar dan mengabaikan ulasan pengulas buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembauran. Hal yang paling umum dalam tampilan bahan ajar adalah menampilkan informasi konten. Artinya, siswa dituntut untuk membaca dan bertanggung jawab atas materi selama diskusi kelas dan ujian. Siswa juga dapat belajar mandiri dengan materi tambahan yang diberikan guru maupun dari media lainnya. Bahan pengajaran cetak ini harus disesuaikan dengan tingkatan usia peserta didik. Selanjutnya adalah manfaat. Menurut Robinson, manfaat dari media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei. Media cetak berguna untuk daya membaca cepat atau skimming peserta didik. Yang kedua, question, artinya berguna agar peserta didik dapat menciptakan pertanyaan-pertanyaan setelah survei. Yang ketiga, ada read, peserta didik dapat melihat penyebaran materi dan menggarisbawahi poin-poin penting dalam tulisan. Yang keempat adalah recite, berguna agar peserta didik dapat menguji diri mereka dan membuat pemahaman tersendiri. Yang terakhir adalah review, manfaat dari media cetak, artinya peserta didik dapat mengulas ulang materi di kemudian hari. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Saya Adi akan menjelaskan materi terakhir, yaitu bahan bebas dan murah. Bahan bebas dan murah yaitu materi gratis dan murah ini dapat melengkapi pengajaran dalam banyak mata pelajaran yang mungkin mereka peroleh untuk penggunaan di kelas dengan sedikit atau tanpa biaya. Ada pula kelebihan bahan bebas dan murah, yaitu yang pertama adalah perawatan mendalam. Materi-materi semacam itu seringkali memberikan pembahasan mendalam tentang suatu topik. Jika kuantitas kelas tersedia, siswa dapat membaca dan mendiskusikan materi cetak seperti halnya materi buku teks. Lalu yang selanjutnya ada berbagai kegunaan. Bahan-bahan ini cocok untuk presentasi kelas Anda sendiri. Siswa individu yang ingin mengeksplorasi subjek yang menarik dapat menggunakan bahan audiovisual untuk belajar sendiri atau untuk presentasi di depan kelas. Yang selanjutnya, manipulasi siswa. Bahan yang dapat dihabiskan memiliki keuntungan ekstra yang memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dengan mereka. Misalnya, siswa dapat memotong gambar untuk buku catatan dan pajangan. Untuk slide selanjutnya ada keterbatasan. Keterbatasan ada 3. Yang pertama yaitu bias atau iklan. Banyak materi gratis dan murah digambarkan sebagai materi bersponsor karena produksi dan distribusinya disponsori oleh organisasi tertentu. Yang kedua ada ketertarikan spesial. Ketertarikan spesial itu yang memungkinkan untuk beberapa materi sponsor yang mengandung iklan atau langsung mempromosikan beberapa minat khusus materi bias lebih halus sehingga dapat masuk kurikulum melalui pintu belakang. Yang ketiga ada jumlah terbatas. Dengan meningkatnya biaya produksi materi cetak dan media, pemasok mungkin harus membatasi jumlah barang yang tersedia pada satu waktu. Anda mungkin tidak dapat memperoleh salinan materi untuk setiap siswa di kelas. Untuk slide selanjutnya ada sumber-sumber lokal dibagi menjadi 4 menjadi yang pertama memperoleh materi. Ketika kita telah menentukan apa yang kita dapat gunakan dan di mana kita dapat memperolehnya, ada beberapa agen tidak akan menyediakan materi gratis dan murah kecuali Anda menulis di kop surat sekolah atau perusahaan untuk jumlah kelas bila tersedia. Lalu ada menilai bahan. Seperti halnya jenis bahan lainnya, nilai pendidikan bahan gratis dan murah secara kritis. Beberapa sangat apik dapat disajikan dengan baik tetapi tidak terdengar mendidik. Lalu ada permukaan tampilan. Jika kalian menggunakan visual seperti foto, gambar, bagan, grafik, atau poster, Anda memerlukan cara untuk menampilkannya. Visual dapat ditampilkan di Classroom dalam berbagai cara, mulai dari sekadar memegang satu visual tangan Anda hingga membuat pameran yang rumit untuk tampilan permanen. Yang terakhir, papan tulis.
Papan tulis sering digunakan untuk mendukung komunikasi verbal. Kita dapat menggunakannya sebagai permukaan untuk menggambar visual atau gambar dapat diletakkan pada cetakan di atas papan tulis, dilekatkan ke papan dengan selotip atau ditempatkan di nampan kapur untuk membantu menggambarkan unit instruksional. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, cukup sekian teman-teman yang bisa dijelaskan oleh kelompok chapter 4 tentang Media and Materials dari Teknologi Pendidikan B 2021. Semoga materi yang bisa disampaikan oleh kami semua bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih.